Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Area Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai prospek ke depan beternak kambing di era sekarang ya, di era modern. Apakah gimana ke depannya dan bagaimana caranya kita untuk survive di perkembangan zaman yang semakin canggih ini ya. Ternak kambing kita kan utamanya kita harus memiliki konsep dulu. Jika kita ingin berinvestasi atau sistemnya kita investasikan dana kita ke dalam peternakan kita, peternakan kambing. Ternak kambing itu kita harus punya gandengan ya, atau kita harus punya usaha lainnya yang rentetannya itu bisa kita integrasikan sama peternakan kita. Misalnya kan kayak perkebunan, kita integrasikan sama peternakan kita. Contoh yang kita garap di kandang kita ya, di peternakan kita ini, kita membuat perkebunan mangga. Ini masih proses guys, nanti kita review kalau sudah jadi. Ini masih konsep, ya sudah proses lah. Konsepnya gini, kita ternak kambing ini tujuannya untuk apa gitu ya, terus apa, bagaimana cara kita ternak kambing, kita mau sistem breeding atau fattening atau trading, atau kita bisa mengkombinasikan tiga itu. Mulai dari kita breeding sendiri, terus kita fattening sendiri, kita jual sendiri, kita tradingkan sendiri, atau kita pilih salah satu dan menekuninya. Kalau di tempat kita di sini ya seperti itu guys, kita kombinasikan yang bagaimana agar mendapatkan hasil lah, cuan. Di tempat kita ini apa ya, kita pertama yang kita siapkan adalah bank pakan. Kita tanam rumput sebanyak-banyaknya untuk bank pakan. Terus nanti kalau setelah bank pakan itu sudah jadi, maka kita sediakan lahan atau kandang atau tempat tinggal untuk si kambing. Ini kita upayakan masih dalam tahap lahan pakan ya guys. Sama perkebunannya kita garap juga. Kita lagi gadang di ladang, kita lagi olah. Terus setelah kita buat tadi lahan pakan, bank pakan, dan lahan tempat atau kandang, terus baru kita cari kambingnya. Cari kambing itu di tempat kita ya, kita cari indukan seperti itu paling banyak ya. Indukan pertama dulu indukan, terus setelah indukan kita cari bakalan-bakalan sapian. Ini lagi kita cari-cari sapian sambil nunggu bank pakan kita ready ya. Sapian-sapian seperti itu. Nanti tujuan kita itu ya untuk investasi guys, ke depannya. Kalau setelah siklusnya kita sudah jalan, inginnya ke depannya itu ya dari kambing kita dapat
Mungkin penghasilan dari kambing nanti kita compounding lagi untuk beli lahan perkebunan ya, untuk beli lahan. Terus dari lahan nanti kita buat untuk biaya operasional kandang. Terus nanti di kandang juga hasil dari kandang itu bisa untuk memupuk di lahan, di ladang ya, atau di kebun. Dari kebun nanti kembali ke kandang, dari kandang nanti ke kebun. Nanti kalau ada sisa nanti kita gulung lagi modalnya, kita belikan lagi kebun lagi, kita perluas lahan kebun kita sampai pokoknya sampai banyak lah. Terus di era gempuran AI ya, sekarang tahun 2025 pertengahan lah, sudah pertengahan tahun ini, sangat perkembangan dunia teknologi itu sangat cepat sekali guys. Jadi di berita itu sangat banyak sekali PHK massal ya, dikarenakan sudah digantikan oleh robot dan AI itu, kecerdasan buatan itu loh guys. Jadi mungkin kedepannya sektor peternakan, sektor pertanian dan perkebunan, dan sektor perikanan itulah pasti yang dicari ya, pasti yang pokoknya tidak ada matinya guys. Peternakan itu kan kita bisa masuk pangan ya, bahan pokok pangan. Jadi ya tetap dibutuhkan guys. Jadi pertanian itu kan hasilnya ya untuk pakan, bahan pangan juga ya. Jadi ya manusia hidup kan dengan bahan pangan ya. Jadi ya tetap dibutuhkan nanti. Mungkin kedepannya yang bisa survive sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai entah kapan nanti ya di sektor itu, sektor peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan itu. Jadi ya mumpung kita masih muda ya, kita garap dan kita riset ya, bagaimana cara agar efisien. Terus jika dibuat gini hasilnya gimana, nanti kita riset, nanti kita bakal bedah di channel kita ini ya, hasilnya, hasil riset kita yang kita lakukan di kandang area farm ini. Kandangnya masih kecil guys, jadi kalau mau buat besar ini doakan sajalah, semoga nanti bisa menjadi lebih besar lagi ya. Seperti itu guys, kita nggak menghitung hasil ya, maksudnya kita nggak menghitung uangnya guys, tapi kita lagi mempush populasi sama aset ya, kita perbanyak aset dikarenakan inflasi kan semakin besar. Dulu dengan uang 300.000 itu kita sudah dapat kambing satu besar bandot, tapi sekarang nolnya tambah 1 guys, jadi 3 juta. Jadi kan nilai tukar kalau kita simpan uang kan ya selama 10 tahun uangnya malah nilai tukarnya turun. Jadi lebih baik kita belikan kambing, uang 3 juta hari ini ya kita belikan kambing kan dapat
dua, kita belikan dapat 2 pejantan sama bedere gitu aja. Nanti 10 tahun ke depan jika beranak terus udah banyak guys, karena kelipatan ya kambing itu ya. Kalau setahun itu bisa beranak 1,5 tahun 2 kali ya. Nanti anakannya itu kan 2, terus dari anakannya itu nanti jadi 4 jadi 8 jadi 16, pokoknya berlipat-lipat terus guys. Jadi banyak guys. Jadi selama 10 tahun mungkin jadi ratusan bisa guys. Daripada kita simpan uang 3 juta, kita simpan selama 10 tahun ya pancet tetap 3 juta, malah harganya mungkin 10 tahun ke depan kambing ini harganya mahal guys, mungkin bisa 30 juta ya satu kambing. Karena masa kecil saya dulu kambing 300.000 itu sudah besar guys, sudah bandot. Terus naik lagi menjadi 1 juta, naik lagi menjadi 3 juta. Sekarang malah ada yang 10 juta juga ada. Jadi kita perbanyak, kita investasikan di peternakan, sangat berpotensi sekali guys ya. Di dunia peternakan ini potensinya masih lebar, pesaingnya belum banyak. Jadi kalau kita start dari awal, kita dapatkan ilmunya, mungkin kita kedepannya jadi lebih sukses lagi ya. Karena ilmu itu paling penting guys. Kalau modal, kita punya modal ya 100 juta gitu aja lah, kita buat peternakan. Kalau kita belum punya ilmunya di dunia peternakan, kukut guys, atau bangkrut, pasti bangkrut. Karena orang yang belum pernah memelihara terus membuat peternakan langsung besar, nggak belajar dulu, wah. Karena ini sebuah seni ya, kita memelihara peternakan, membuat peternakan itu sebuah seni guys sebenarnya. Karena kita mainnya itu sama bernyawa, hewan ya, hewan itu kan bernyawa. Jadi ya harus bisa menyatu sama naluri. Kita bisa memahami lah naluri kambing. Sekian dulu video kali ini guys ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Durasinya sudah panjang nih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah.